Setelah menjalani proses yang cukup panjang, akhirnya putusan Mahkamah Agung nomor 3030-K/PDT/2015 tertanggal 18 Oktober 2016 menolak gugatan Hongki Zain hasil investigasi yang mana sertifikat 968 tahun 1994 yang mana ada perubahan nama HZ adalah diduga berbeda lokasi dengan kepemilikan atas tanah Pasini. Di antara sertifikat dengan tanah Pasini Tikala Baru ada perbedaan yang signifikan. Dari hasil investigasi tim kantor kami, yang mana antara sertifikat 968 tahun 94 yang mana ada perubahan sampai terakhir ada nama HZ, itu adalah diduga berbeda lokasi dengan kepemilikan daripada klien kami atas tanah Pasini. Dari hasil investigasi tim kantor kami, yang mana antara sertifikat dengan tanah Pasini register Tikala Baru adanya perbedaan yang secara signifikan. Dari hasil gambar ukur ada perbatasan, kalau kita lihat di sana itu ada di sebelah selatan ada perbatasan dengan nama Reni Lau Tambuwun di Kelurahan Pakowah, dan di sebelah Reni Tambuwun tidak ada perbatasan dengan sertifikat apapun, sedangkan Reni Lau Tambuwun ada sertifikat di 1981 dan sertifikat yang muncul 1994 itu kami duga, dan kantor kami duga juga dari hasil investigasi daripada kantor kami dan penelusuran daripada kantor kami ada perbedaan letak atau perbedaan objek antara kepemilikan klien kami keluarga Lomban dengan HZ. Ini sering terjadi di Kota Manado. Kita berharap bersama bahwa ada pemetaan dan rekonstruksi ulang berkaitan dengan penataan pertanahan di Kota Manado. Harapan kita bahwa adanya aparatur penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait berkaitan dengan pemerintah ataupun badan pertanahan ini kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan penegakan keadilan berkaitan dengan tanah, yang mana tanah itu kita dari tanah dan kembali akan ke tanah. Kita berharap adanya penataan secara masif berkaitan dengan administrasi pertanahan yang ada di Kota Manado ini. Kuasa hukum Reyyan Albayhaqi di lokasi kepada media menjelaskan letak tanah yang dimenangkan oleh kliennya. Mengenai informasi yang kurang benar, dugaannya seperti itu. Karena lurah sudah mengalami kesalahan dari unsur awal dugaannya, sehingga kita menduga turun-turunannya atas hak kepemilikan tersebut mengalami kesalahan. Kesalahan terus. Nah, sehingga turunannya semuanya sampai per hari ini. Kalau ketika kelurahan itu selesai, maka semuanya unsurnya akan selesai semuanya. Seperti itu. Kalau mulai dari awal salah terus ya. Mulai dari awal salah hingga turunannya akhir pun akan terbit sertifikat per hari ini pun akan salah. Karena di Indonesia ini kita pahami ada 3 unsur yang berbeda. Yang pertama mengenai administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan bisa saja ini masuk kelurahan ini, tetapi administrasi pertanahannya berbeda. Yang kedua administrasi pertanahan. Yang ketiga administrasi hukum. Ya, bisa jadi contoh kita lihat di Peneleng. Peneleng itu Pineleng itu masuk di wilayah Kabupaten Minahasa, tetapi dalam domisili hukumnya dia masuk ke Polres Manado, Kepolisian Manado, sehingga itu kan domisili hukumnya berbeda, urusan administrasi pemerintahannya berbeda, urusan berkaitan administrasi pertanahan berbeda. Ini ada 3 hal yang berbeda. Mari kita duduk bersama untuk penyelesaian urusan administrasi tersebut. Saya ulangi lagi, itu mengenai domisili hukum berkaitan administrasi pemerintahan dan administrasi pertanahan. Ada penyinkronan dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten dengan BPN kota ataupun BPN provinsi serta aparat penegak hukum termasuk kita selaku advokat.
itu ada sinergi yang bersama untuk menata berkaitan dengan administrasi pertanahan. Karena permasalahan pertanahan di Manado ini cukup kompleks, mulai dari peristiwa Kadester di masa lalu, habis itu ada muncul hak Erpa, hak Egendong, itu belum selesai untuk pengonversiannya kepada kondisi sekarang. Dan tanah-tanah Pasini sini berkaitan register itu ataupun tanah adat yang mana dengan istilah masyarakat Manado adalah tanah Pasini, itu belum ada penataan secara signifikan mana yang ini termasuk tanah Pasini, mana ini yang termasuk tanah negara yang dibeli langsung oleh negara ataupun tanah negara yang hasil daripada ERPA. Tidak ada sinergi, sehingga penataan kita, harapan kita ada sinergi dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, dan BPN kota dan wilayah, beserta aparat penegak hukum ini. Kita mari bergandeng bersama untuk menegakkan itu. Edwin Lombang mengatakan gugatan Hongki Zain ditolak Mahkamah Agung karena memang lahan tanah itu milik kami. Dari dulu sampai sekarang, pihak pemilik menguasai dan setiap tahun membayar pajak kepada negara. Papar Edwin Lombang didampingi kuasa hukum Rayyan Albayhaqi.